Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih mubarakan alaih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, amma ba'd. Sahabat Kampung Ilmu, jumpa lagi bersama saya Ismail Paji Al-Waton dalam acara The Verses of Life atau ayat-ayat kehidupan. Hari ini kita membicarakan ayat kehidupan yang namanya bahagia, sa'adah, ya, atau hasanah, atau happiness dalam kehidupan kita. Perlu kita ingat bahwa sesusah-susahnya Anda, sesusah-susahnya kita pasti pernah bahagia. Begitu juga sebaliknya. Sebahagia-bahagia orang hari ini dia pernah susah. Kalau kita runut orang bahagia sekali hari ini, semuanya tercukupi. Tapi kalau kita runut kehidupannya, dia pasti pernah mengalami kesusahan yang dahsyat. Masalahnya tidak ada orang yang mau merawat atau hidup berkelindan dengan kesusahan. Tapi orang akan selalu berusaha mencari kebahagiaan. Umat Islam adalah semestinya menjadi umat yang paling bahagia, paling banyak bahagianya. Karena saking sayangnya Allah kepada kita, kita diajarkan bagaimana doa untuk mendapatkan bahagia itu. Di dalam surah Al-Baqarah ayat 201, Allah mengajarkan kita doa yang alhamdulillah insyaallah semuanya kita menghafal doa itu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Tuhan kami, ya wahai Tuhan kami, anugerahkanlah kami kebaikan, kebahagiaan di dunia dan kebahagiaan di akhirat. Para mufassir berbeda pendapat mengenai kebahagiaan di dunia. Kalau di akhirat semuanya sama, termasuk yang digaungkan oleh ahli tafsir Spanyol Ibnu Atiyah, ya, menggambarkan bahwa kebahagiaan di akhirat adalah surga. Begitu juga ulama-ulama lain. Tetapi kalau di dunia, nah itu ada beberapa penafsiran. Tapi insya Allah semuanya baik, semuanya bagus. Tapi mereka menggarisbawahi yang salah satu di dunia hasanah itu adalah adanya sifat qanaah dalam diri seseorang. Kalau dia mau bahagia, wajib dia ada rasa qanaah dalam dirinya. Karena adalah orang yang senantiasa merasa cukup dan dia bersyukur. Kalau dia merasa kurang, dia bermujahadah untuk mencari rezeki lagi. Itu sifat qanaah. Lawan dari sifat qanaah adalah sifat rakus. Tidak akan pernah bahagia orang yang ada dalam dirinya sifat rakus. Orang rakus, ya, jangankan ada di tangannya, ada di tangan orang pun bila perlu bisa direbut, harus direbut. Ya, itu sifat rakus. Tidak pernah merasa cukup. Negara-negara yang tidak bahagia adalah negara yang timpang dalam mengatur hajat hidup orang banyak. Ya, bagaimana mungkin orang yang mungkin hanya makannya 1-2 piring, tapi dia bisa menguasai jutaan hektar di negara itu. Nah, salah satu negara Indonesia. Kalau kita lihat berapa orang, satu orang bisa menguasai jutaan hektar. Sementara sekian banyak orang hidup di bawah kolong jembatan. Nah, jadi itulah bahayanya sifat rakus kalau dilindungi. Yang kedua, ya, ada ilmu pengetahuan. Jadi cara-cara bahagia itu harus ada ilmu pengetahuan. Terus mengupdate pengetahuan yang ada. Sehingga titik-titik gelap dalam kehidupannya itu tersinari dan dia mengetahui, ya, kelemahan-kelemahan dengan ilmu pengetahuan itu. Kemudian selanjutnya adalah pasangan yang soleh atau soleha. Kita bisa bayangkan kalau hidup orang itu selalu ada kerakusan, kedua dia tidak ada ilmu pengetahuan, ketiga orang-orang sekeliling dia adalah orang-orang yang jahat. Bagaimana dia mendapatkan bahagia? Ibnu Sina, seorang bapak kedokteran dunia,
pernah mengatakan bahwa penyakit-penyakit yang ada di dalam diri manusia itu akan hilang, akan sembuh bila mana muncul rasa bahagia dari hati dan pikiran. Dari hati dan pikiran. Pertanyaan, bagaimana membuat hati itu bahagia? Hati itu tidak akan bahagia kalau dia tidak tenang. Al-Quran sekali lagi mengajarkan kita bagaimana hati menjadi tenang. Allah menggambarkan bahwa ada orang-orang bahagia itu adalah alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bi dzikrillah. Orang-orang yang beriman adalah orang yang menenangkan hatinya dengan berzikir kepada Allah. Jadi hati mereka tenang berzikir kepada Allah. Ala bi dzikrillah tatma'innul qulub. Hanya dengan berzikir kepada Allah hati menjadi tenang. Zikir itu adalah suatu amaliyah yang dituntun dalam agama Islam, baik berupa lafaz kalimah thayyibah atau melakukan amaliyah-amaliyah kebaikan lainnya. Baca Quran, sholat, sedekah itu juga bagian dari zikir semua. Nah, lanjutnya bagaimana? Dengan pikiran. Bagaimana cara membuat pikiran itu menjadi tenang? Husnuzon. Itu jawabannya. Husnuzon. Berprasangka baik. Kepada siapa kita berprasangka baik? Yang pertama adalah harus bersangka baik kepada Allah. Bahwa apapun yang terjadi dalam kehidupan kita, semuanya atas izin Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau sudah sampai di situ keyakinan kita, insya Allah, maka kita akan menjadi bahagia dan menghilangkan berbagai macam penyakit. Sebagai closing dari pembahasan masalah bahagia ini, saya membuat sebuah ilustrasi, dan ini sudah berdasarkan penelitian. Kalau Anda pernah melihat orang bertinju, orang bergulat, atau bela diri dipertandingkan, kemudian ada orang yang mungkin dia berdarah, bengkak, memar, dan sebagainya. Tetapi kalau dia menang, menurut penelitian, kalau dia menang, maka dia tidak akan merasakan sakit-sakit itu. Bahkan andai ada tulangnya yang retak pun cepat kembali pulih sedia kala. Kenapa? Karena ada hormon bahagia di situ yang membantu dia untuk menyembuhkan. Nah, jadi mari kita menjaga pikiran kita, menjaga hati kita, agar kita senantiasa bisa merawat bahagia yang ada dalam kehidupan kita. Sampai jumpa lagi di lain kesempatan tentang ayat-ayat kehidupan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.